Halo, assalamualaikum. Apa kabar Sanak Family? Jumpa lagi di kebunku. Kali ini kita mau lihat ini Sanak Family, durian yang telah kita pupuk kurang lebih 3 minggu yang lalu. Nah, hari ini kita mau cek seperti apa hasilnya. Kemarin kan setelah di-upload itu ada yang komentar Sanak Family, Bang, tidak bahaya kah katanya? Itu pupuknya terlalu dekat dan banyak, katanya nanti pohonnya bisa gosong, daunnya bisa gosong ya. Dan ini hasilnya Sanak Family setelah 3 minggu, daunnya subur, sudah tumbuh terus baru dan tidak gosong ya. Ini pohon yang satu, kita lihat lagi pohon yang lain Sanak Family, apakah ada yang gosong atau tidak pasca kita pupuk setelah kurang lebih 3 minggu ya, hampir 3 minggu, ini 2 minggu lebih. Coba kita lihat yang lain Sanak Family. Ya, ini Sanak Family pohon berikutnya sudah tumbuh tunas-tunas baru juga, dan ini juga tidak gosong ya Sanak Family ya. Kenapa bisa tidak gosong Sanak Family? Nah, kita lihat dulu pohon yang lain Sanak Family, nanti baru kita bahas kenapa tidak gosong. Dan ini sudah muncul tunas-tunas baru, daun-daun muda Sanak Family ini setelah dipupuk kemarin. Oke, kita pindah ke pohon berikutnya. Ya, ini juga Sanak Family sudah muncul tunas-tunas baru setelah dipupuk kemarin, dan alhamdulillah yang ini pun tidak gosong Sanak Family. Seperti yang dikhawatirkan teman kemarin ya, ada yang menanyakan di kolom komentar itu. Nah, bagaimana dengan pohon lainnya Sanak Family? Yuk kita pindah lagi ke pohon yang lainnya. Apakah aman, tidak gosong, atau malah gosong? Yuk kita lihat Sanak Family. Nah, ini juga Sanak Family sudah muncul tunas-tunas baru juga, dan ini juga tidak gosong ya Sanak Family. Kenapa bisa begitu? Nah, kenapa setelah kita berikan pupuk kandang yang banyak dan malah dekat itu tidak berpengaruh, tidak gosong daun-daunnya Sanak Family? Itu karena pupuk kandang yang kita gunakan itu sudah matang ya, tidak dalam proses fermentasi. Dan kemarin kita menggunakan kohe kambing ya. Kohe kambing itu relatif aman walaupun masih mentah, karena proses fermentasinya tidak pesat ya, tidak kencang. Jadi panas yang ditimbulkan itu tidak terlalu berpengaruh ya, apalagi kita menggunakan pupuk yang sudah matang, sudah difermentasi, atau kalau tidak difermentasi minimal sudah lapuk lah ya Sanak Family. Jadi jangan menggunakan pupuk kandang yang masih mentah, karena kalau menggunakan pupuk kandang yang masih mentah tersebut Sanak Family, itu yang bisa mengakibatkan daunnya menjadi gosong, karena proses fermentasi tersebut ya Sanak Family, efek dari panasnya itu bisa mengakibatkan daun-daun tanaman yang kita pupuk itu menjadi gosong. Apalagi kalau menggunakan kohe ayam, itu kalau masih mentah Sanak Family pun bisa merasakan panas ya saat di karung itu. Nah, ini juga Sanak Family aman ya, tidak gosong. Sudah muncul juga tunas-tunas muda, tunas-tunas baru. Dari beberapa pohon durian yang kita cek tadi, seperti yang dikhawatirkan teman tersebut, apakah tidak gosong atau bagaimana? Nah, ternyata ini aman Sanak Family, tidak gosong. Seperti ini, sudah panjang ini trubusnya. Jadi dapat kita ambil kesimpulan untuk pemupukan pohon durian dengan pupuk organik itu relatif aman, walaupun kita pupuk dalam jumlah banyak dan dekat dengan batang. Tapi dengan syarat pupuk yang kita gunakan harus sudah matang atau sudah lapuk. Itu ya Sanak Family. Jika tidak, maka daun-daunnya bisa menjadi gosong karena proses fermentasi dari kotoran hewan tersebut masih berlangsung. Nah, itu yang jangan sampai terjadi ya Sanak Family, baik pada tanaman apapun,
Jika ingin memupuknya dengan pupuk kandang, pastikan pupuknya sudah matang atau sudah lapuk. Jika ingin membiarkan secara alami, biarkan hingga lapuk. Jika ingin membantunya dengan starter, lakukan prosesnya dengan baik. Setelah kita yakin tidak lagi terjadi proses fermentasi, dapat dicek ya, dapat kita pegang. Apabila kohenya sudah tidak panas lagi, maka pupuk tersebut sudah bisa kita gunakan. Itu ya sanak family yang perlu diperhatikan. Tapi kalau untuk kotoran hewan, kohe kambing itu relatif aman sih, walaupun masih mentah ya, masih mentah, tapi itu jangan terlalu dekat juga. Kalau masih mentah pakai jarak. Tapi ya sudahlah, lebih baik, lebih amannya kita menggunakan pupuk yang sudah matang atau sudah lapuk ya sanak family. Jadi begitu ya sanak family rahasianya kenapa setelah dipupuk pohon-pohon durian ini tidak gosong, yaitu tadi karena kita menggunakan pupuk kandang yang sudah matang atau sudah lapuk. Jadi itu tidak terlalu berakibat buruk pada tanaman dan malah bisa membuat muncul tunas-tunas baru lebih cepat sanak family ya. Jadi sanak family jika ingin memupuk dengan pupuk kandang, jangan sekali-sekali menggunakan pupuk yang masih mentah. Jika sanak family tidak mau membuat fermentasi dari pupuk kandang tersebut, tunggulah sampai lapuk, sampai agak hancur lah ya. Kalau pupuk dari kotoran ayam ya, apalagi itu jangan menggunakan yang masih mentah. Jadi kalau bisa sanak family fermentasi terlebih dahulu, baik menggunakan EM4 atau starter yang lain sanak family ya. Kalau tidak ya tunggulah sampai lapuk ya. Kalau dibiarkan lapuk secara alami itu memerlukan waktu yang agak lama sanak family ya. Jika kita menggunakan starter itu bisa 2-3 minggu sudah bisa kita gunakan. Tapi kalau tidak ya kita akan menunggu waktu yang lebih lama. Itu saja sih perbedaannya antara alami dan menggunakan starter. Tapi jika ingin memupuk, pastikan proses fermentasi sudah selesai, sudah tidak terasa panas lagi kohenya ya sanak family, baru kita pupukkan. Jadi itulah sanak family progres dari pupuk kandang yang kita berikan kemarin, yang setelah kita berikan kita pasang mulsa, dan ini tidak berakibat buruk pada tanaman. Nah begitu ya sanak family rahasia kenapa pohon durian ini tidak gosong, kita menggunakan pupuk kandang yang sudah matang. Nah setelah ini nanti kita akan selang-selingi dengan pupuk anorganik. Untuk tahap pertama kita hanya menggunakan 1 sendok makan saja nanti sanak family, supaya aman ya, jangan sampai gosong, jangan sampai overdosis. Oke sanak family, saya cukupkan sampai sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat sanak family yang telah menonton video ini. Mudah-mudahan video kali ini bisa menginspirasi sanak family ya. Yang ingin belajar bersama, yuk kita sama-sama belajar di channel ini. Ilmu bisa kita peroleh dari siapa saja, pengalaman bisa kita dapatkan dari mana saja. Jangan takut mencoba, kita coba, kita bisa.